Dua cawangan restoran nasi kandar dikenakan kompaun oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) selepas video yang menunjukkan salah seorang pekerjanya meludah ketika membungkus makanan pelanggan ditular. DBKL dalam kenyataannya memaklumkan sebanyak 6 denda telah dikeluarkan atas pelbagai pelanggaran peraturan. Katanya cawangan pertama di kompaun kerana pekerja tidak memakai penutup kepala dan apron serta tiada suntikan typhoid. Manakala cawangan kedua pula dikenakan tindakan yang sama atas kesalahan kebersihan termasuk dapur berminyak, tiada alat perangkap minyak dan bahan mentah diletakkan di atas lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada kasus yang cukup unik ya. Tapi kembali lagi nih, masalahnya adalah nasi kandar di Malaysia. Jadi tidak ada hubungannya nasi kandar yang ada di Indonesia ya. Jadi ini yang terjadi di Malaysia. Nah, ini bingung ya. Mau ngomongnya bingung ini menjelaskannya ya. Karena begini, kenapa nasi kandar ini selalu bermasalah di negaranya sendiri, di mana nasi kandar ini dielu-elukan sebagai makanan khas, makanan original yang berasal dari Malaysia. Tapi kenapa banyak kesan negatif yang ada ceritanya tentang nasi kandar ini? Nah, yang terbaru nih ya ceritanya ada ditangkap oleh kamera atau bagaimana ya. Yang jelas di sini informasinya adalah bahwa ada pekerja di satu warung nasi kandar di Malaysia ketika menerima pesanan dalam bentuk dibungkus itu ketahuannya adalah nasi kandar yang dibungkus itu ya itu pekerjanya meludah. Nah, yang jadi lebih seru lagi ini nggak jelas beritanya, si pekerja itu meludah kemana. Ya, itu yang nggak jelas. Apakah meludah ke lantai? Apakah meludah ke bungkusan nasi kandar itu? Atau secara tidak sengaja dia batuk? Ya, secara tidak sengaja. Nah, mungkin agak beda ya antara batuk dengan meludah ya. Tetapi ya kira-kira seperti itulah. Kita yang menonton dibuat untuk berpikir. Nah, pertanyaannya, kalau dia meludah ke makanannya, ya ke bungkus makanannya, artinya bisa jadi setiap orang membungkus makanannya itu akan digituin. Nah, apakah ini semacam tradisi dari sananya ya? Tapi yang jelas begini, kedai atau warung ini sudah pernah kena denda sebanyak 6 kali kalau tidak salah dengar tadi ya, sebanyak 6 kali dengan berbagai macam kasus yang berhubungan dengan kelayakan dari warung tersebut untuk menjual nasi kandar. Di antaranya tadi adalah dapurnya yang jorok ya, kemudian juga tidak ada terima suntikan anti tepoid ya, itu tidak ada. Dan semuanya didenda di compound ya istilahnya. Di compound ini maksudnya denda tanpa harus disidang dulu, langsung denda di tempat ya. Nah, itu yang pengertiannya seperti itu. Tetapi masalahnya ya bukan cuma di situ aja sampai 6 kali didenda seperti itu, tetapi masih ada terjadi hal-hal yang lain-lain. Seperti yang terakhir ini yang baru adalah dengan adanya meludah ya. Nah, kita nggak perlu berpikiran terlalu negatif ya, tapi kita coba deh tengok bagaimana nih warganet menanggapi masalah ini gitu ya. Yuk kita coba baca bareng-bareng. Ini yang pertama ini ya. Tutup teruslah ludah bagi orang makan. Ya ini masalah ini. Kalau memang kita ketahuan ngelihat terjadi seperti itu, kalau pade ya jelas nggak jadi makan, batalin makan di situ. Boykot semua kedai nasi kandar, tutup terus. Nah, ini ada yang menyuruh boykot ya semua nasi kandar, tutup teruslah semua. Artinya di sini mungkin banyak kasus yang berhubungan dengan nasi kandar ya. Ya ini yang jarang terlihat, jarang diviralkan gitu ya, jarang yang terdengar karena selama ini yang kita tahu ya nasi kandar itu kalau di video-video itu selalu hal yang enak-enak.
Selalu yang tempatnya bersih di restoran-restoran, kelihatan mewah, atau di kedai-kedai, di warung-warung yang memang terlihat memang bersih ya, terjaminlah kebersihannya. Tapi ternyata ada kebalikannya gitu loh, di balik hal-hal seperti itu banyak juga yang tidak memenuhi ya peraturan-peraturan yang harus dilakukan sebelum membuka warung nasi kandar. Yang berikutnya, udah sampai jadi begitu pun masih ramai yang mendewakan restoran nasi kandar. Tuh kan, ada yang berpendapat seperti itu ya. Kemudian ludah dalam makanan tuh macam jenayah, semacam boleh denda saja. Itu semacam jenayah itu apa ya? Jenayah itu semacam hal yang tidak wajar gitu ya. Masa cuma dikasih denda saja? Itu maksudnya begitu ya. Lalu ada juga nih, masak sendiri selamat. Iya betul, masak sendiri selamat. Dan padi juga, itu jarang juga sih jajan ya. Lebih cenderung juga untuk masak sendiri gitu. Cuman terkadang kita nggak sempat untuk masak sendiri. Ya terpaksa lah, seperti misalkan untuk makan pagi ataupun sarapan. Itu terkadang karena waktunya sudah mepet ya untuk ke aktivitas, untuk anak-anak sekolah misalkan, itu ya terpaksa kadang harus beli. Kalau kita sebelumnya jam 4 belum bangun ya, kita belum mempersiapkan untuk sarapan. Nah yang berikutnya, restoran mama kan kebanggaan Melayu kita. Orang kata was-was, tidak ya pergi macam akulah seumur hidup tidak pernah jejak mama. Memang sudah tahu taktik mama dengan kopiah bagai, tapi servis dengan perserikitaran warung kotor. Aku singgah beli makanan dekat luar pun setahun sekali. Baik aku masak sendiri dijamin lagi bersih. Ya memang kan nasi kandar itu sebenarnya juga pembuatannya gampang ya. Karena bahan-bahannya juga kan gampang juga ditemui, hanya butuh waktu saja ya. Kira-kira untuk membuatnya begitu. Nah, cuma di sini yang dikatakan restoran mama ini, maksudnya mama ini orang bangsa mana nih ya? Coba teman-teman bantu Padu ya, tulis di kolom komentar yang dimaksud dengan restoran mama ini kalau dibilang sih kebanggaan Melayu ya. Pengertiannya memang warung milik warga tempatan atau milik bangsa yang lain ini. Yang berikutnya, isu kedai mama dan nasi kandar kotor dan pengotoran ini bukan isu baru, malah makanan berulat, lipas, dan tikus berkeliaran pun kerap terjadi. Mereka seolah-olah tidak kisah pun dan tidak pernah ya ambil peduli atau pengajaran lah, atau sebagai pembelajaran ketika kedai lain diambil tindakan. Jadi menurut dia ini, kedai mama itu ya sudah ada ciri khasnya, yaitu tadi pengotor gitu ya. Jadi ketika warung di sebelahnya itu kena denda, yang melihat warung di sebelahnya kena denda pun tidak akan berpikiran, waduh saya harus membersihkan tempat saya, harus sesuai dengan standar yang diberikan. Itu nggak perlu gitu loh. Jadi masa bodoh aja, kira-kira begitu ya. Patutnya perlu ditutup terus, bukan beri denda bayar. Nah bagusnya katanya ditutup permanen nih kalau sudah bandel seperti ini. Percuma didenda katanya. Nanti buka lagi dia. Mana satu kadoli buat itu. Nah apa nih? Pelaris kedai mama bagi laku keras. Lepas bayar saman boleh berniaga seperti biasa. Pelaris kedai mama bagi laku keras. Maksudnya sebagai penglaris ya. Dengan meludahi bungkus nasinya. Sebagai penglaris. Kalau sudah bayar denda, berniaga seperti biasa. Penglaris di sini dimaksudkan adalah minta bantuan makhluk goib supaya makanannya laris atau bagaimana. Kalau memang itu yang terjadi, ya kaget aja sih Pade ya, kaget. Kenapa kaget? Ya kita tahu semua bahwa warganet Malaysia ini rata-rata kan selalu mengagungkan bahwa negara atau negeri mereka negeri Islam. Ya, selalu menomorsatukan Islam. Ya setuju, Pak D setuju. Tapi yang ada berlebihannya itu selalu mengikuti ajaran Islam semua. Pengajaran Islam itu dan pengetahuan mereka tentang agama Islam itu sangat top. Ya, sementara kalau di Indonesia pengajaran Islam itu jauh di bawah dari negara Malaysia. Itu yang beberapa video menunjukkan seperti itu ya.
pernyataannya begitu ya, atau ya komen-komen dari para warganet di Malaysia seperti itu ketika mereka membandingkan Islam yang ada di Indonesia dan yang ada di Malaysia. Tapi kok ada penglaris? Artinya apa? Artinya ya sama aja berarti dong. Di Indonesia juga ada yang namanya penglaris seperti ini, tapi para pelaku jelas tidak ada yang mengaku ya kalau mereka menggunakan penglaris atau tidak. Cuma ya kaget aja, ternyata di sana kemungkinan itu ada ya. Kemudian berikutnya tren India. Ya bisa jadi memang tren India. Kenapa? Ya kan kita tahu nasi kandar ya. Kalau setahu Pak D sih asal muasalnya itu ya memang dari India ya. Yang berikutnya, kompon buat apa tutup kedai? Sita lesson. Nah, didenda itu buat apa? Tutup kedainya aja ya. Izinnya dicabut ya, disita. Yang berikutnya macam ini rupanya nasi kandar di Malaysia, kotor pengotor. Nah ini ada yang ngomongnya, Jawa nasi kandar di Malaysia ternyata seperti itu ya. Yang berikutnya aku tak makan kedai. Kedai Islam memang tahu pakai penglaris. Astagfirullahaladzim. Ya ini kalau kita memang tahu bahwa kedai Islam, kok kedai Islam ya? Jadi gimana ini ya? Ya sudahlah, jadi intinya bukan kedai Islam ya, tapi kedai orang yang beragama Islam mungkin ya ada beberapa yang seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu yang mana gitu loh. Kan nggak ada yang mengakui, kecuali memang kepergok ya, seperti kasus yang seperti ini. Gitu. Ya kalau memang kita tahu mereka menggunakan penglaris, sebaiknya kita hindari. Ya kita hindari. Atau mungkin kita punya teman semacam teman indigo mungkin ya, yang mampu melihat makhluk-makhluk goib yang berada di sekitaran dari warung-warung tersebut ya. Atau mungkin kita mempunyai sejenis macam teman kita ustadz atau memang kiai yang memang mempunyai kemampuan seperti itu, bisa melihat atau bisa merasakan kehadiran makhluk tersebut di warung tersebut. Ya kalau memang sudah tahu seperti itu sebaiknya hindari. Dan memang kalau kita nggak tahu ya sebenarnya tidak masalah ya. Cuman itu tadi, supaya kita aman dimanapun berada, ketika kita keluar rumah tentu saja kita harus membaca doa. Itu kan yang diajarkan di dalam pengajaran agama Islam, sehingga kita terhindar dari malapetaka, malabahaya, ataupun dari gangguan makhluk halus. Kan kita nggak tahu di jalan, apalagi yang namanya di pasar ya, itu kan memang salah satu sumbernya dari makhluk halus. Makanya kalau kita ke pasar itu dilarang berlama-lama, bersenang-senang, bersantai-santai ya di dalam pasar, karena cobaannya banyak sekali. Oke teman-teman, itu aja dari Pak D. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan pengetahuan buat kita semua, bahwa segala sesuatunya itu ada positifnya, ada juga negatifnya. Dari Pak D cukup dulu ya, kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.